perkara DRL sudah dilimpahkan ke Kejati Banten. Proses sekarang saat ini adalah kami penyidik menunggu, kemudian penunggu petunjuk dari kejaksaan. Dok, sedikit pemeriksaan kemarin dokter seperti apa, Dok? Kisah pertarungan hukum yang melibatkan dua dokter kecantikan ternama yakni Dr. Samira Faharnas alias Doktif dan seterunya Dr. Richard Lee kini bergulir semakin panas. Pasalnya, pihak kepolisian telah resmi memperpanjang masa tahanan selama 40 hari ke depan kepada suami Dr. Reni Effendi itu. Berdasarkan penjelasan yang dituturkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, berkas perkara Richard Lee telah dilimpahkan ke tangan Kejaksaan Tinggi Banten pada tanggal 31 Maret 2026 silam. Untuk saudara DRL, itu ada perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 40 hari ke depan. Itu terhitung mulai tanggal 26 Maret 2026 hingga 5 Mei 2026. Berkas perkara DRL sudah dilimpahkan ke Kejati Banten pada hari Selasa 31 Maret 2026 kemarin sekira pukul 13.00. Kita masih menunggu terkait tentang berkas perkara tersebut apakah sudah dinyatakan lengkap atau masih harus pemenuhan, sehingga penyidik mengambil langkah untuk melakukan perpanjangan penahanan 40 hari ke depan. Dilimpahkannya berkas perkara Richard Lee tentu menjadi sebuah tanda bahwa perkara hukum tak berkesudahan ini telah memasuki babak yang baru. Mengingat bila berkas yang dilimpahkan Polda dirasa telah lengkap, babak persidangan akan segera dimulai. Artinya nasib Richard Lee kini berada di tangan Kejati Banten. Lantas bagaimanakah penjelasan pihak Polda Metro Jaya, serta apa pula alasan Polda melimpahkan berkas Richard Lee ke Kejaksaan Tinggi Banten? Jadi dapat kami jelaskan ya, pelimpahan berkas perkara sesuai dengan di kepolisian ini, sesuai dengan di mana nanti JPU-nya menangani dan di mana akan sebuah perkara itu disidangkan. Nah ini terkait sebuah wilayah hukum. Nah berarti di sini titik terjadinya tindak pidana atau titik diketahuinya kejahatan tersebut berada di wilayah Banten. Nah, seperti kan teman-teman ketahui, Polda Metro Jaya ini meliputi juga wilayah aglomerasi ya, wilayah aglomerasi di antara mencakup Banten. Saya rasa ini tidak akan menjadi sebuah persoalan. Yang penting di sini berkas kita berjalan tanggal 31 Maret kemarin dilimpahkan berkas perkaranya. Proses sekarang saat ini adalah kami penyidik menunggu, kemudian penunggu petunjuk dari kejaksaan atas berkas yang telah dikirimkan oleh penyidik Dinas Khusus. Apakah sudah lengkap? Apakah ada kekurangan atau ada hal-hal yang perlu dipenuhi kembali yang nantinya ini akan menjadi pengkajian penambahan dari berkas sampai pada akhirnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Babak baru perkara hukum Richard Lee dan Doktif memang berhasil memancing perdebatan panjang bukan hanya karena pelimpahan berkas yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Banten, tetapi juga terkait penambahan masa tahanan kepada sang dokter kecantikan yang berlangsung selama 40 hari ke depan. Lantas, seperti apakah pandangan hukum advokat Tomitri Yunanto dalam menanggapi kelanjutan perkara Richard Lee? Kita melihat nih kalau memang sudah cukup, semua berkas sudah cukup, maka akan dilanjutkan kasus ini menjadi nanti setelah tahap 2 untuk di P21. Kalau ini sudah cukup ya semua ya, berkas secara formil materialnya sudah cukup, jadi akan dilakukan langkah selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang syarat penahanan DRL ini itu mengikuti undang-undang baru. Kenapa undang-undang baru? Karena syarat penahanan itu ada 4 yang undang-undang baru. Dulu kan 2 deh, ya, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Tetapi di undang-undang baru itu ada 4, yaitu syarat formil,
syarat material, objektif dan subjektif. Gitu. Ya kita lihat bahwa di sini sudah masuk dalam 4 kategori, makanya kenapa DRL itu sampai dengan proses penahanan. Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten, Dr. Reni Effendi selaku istri dari Richard Lee sejatinya juga sempat menyambangi Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan penyidik. Untuk sementara statusnya memang baru sebatas saksi, akan tetapi kencang berhembus dugaan bahwa Dr. Reni diduga ikut menerima uang hasil penjualan produk kecantikan Richard Lee. Sayangnya hingga kini Dr. Reni Effendi masih terlihat enggan untuk memberikan jawaban atas tudingan tersebut. Dok, sedikit pemeriksaan kemarin dokter seperti apa, Dok? Jadi memang istrinya ini diduga menerima aliran dana dari dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara tersangka DRL ya. Jadi juga seharusnya pihak penyidik bisa menyertakan pasal TPPU dan pasal 55 turut serta ya, karena memang lucunya nih guys, jadi gini. Sebelum naik sidik, sebelum kasus ini berkembang, semua penjualan produk-produk DNA Salmon, White Tomato, Stem Cell, atau yang di kliniknya itu masuk ke rekening DRE, istri dari DRL, ya masuk. Nah, setelah menjadi naik sidik dan besar kasusnya, rekening ini dirubah menjadi rekening CV. Ya, jadi di situ diduga emang ada upaya untuk menyembunyikan. Ya, jadi di situ sebenarnya TPPU-nya udah kelihatan lebih jelas sebenarnya. Kalau soal TPPU-nya tadi masih sumber ya, kita belum bisa mengarah ke sana. Kalau keterangan tambahan dia diperiksa ya itu sesuatu yang sah-sah saja. Tapi untuk mengarah ke ini kan framing yang coba dimainkan oleh Samira. Jadi yang menurut kami juga masih bisa diperdebatkan. Bola panas kisruh perseteruan yang melibatkan Doktif dan Richard Lee memang telah bergulir liar. Kini, makin berkembang saja berbagai isu dan tudingan di luar sana. Spekulasi yang tersebar melahirkan tudingan miring di mana Richard Lee diduga berencana menceraikan sang istri demi menyelamatkan harta mereka. Lantas bagaimana pihak kuasa hukum Richard Lee menyikapi tudingan liar yang makin menjadi-jadi? Serta bagaimanakah pula pandangan hukum advokat Tomitri Yunanto? Pengembangannya juga nanti kan istri dari DRL juga kan diperiksa nih. Nah, kita lihat apakah masuk unsur TPPU-nya. Unsur TPPU apa sih? Tindak pidana pencucian uang. Di mana letak posisi tindak pidana pencucian uangnya? Mulai dari adanya satu peristiwa pindah rekening ya, dari rekening customer terus ke rekeningnya istri ya, sampai berapa lama itu rekening itu tertampung uang atau dana tersebut, itu kan bisa di-trace. Nah, terus duit itu dipergunakan buat apa aja? Kalau uang itu dipergunakan dilakukan satu pembelian sesuatu yang sifatnya adalah berbisnis, tentunya ini akan ada yang dinamakan TPPU. Jelas di sini. Nah, nanti tinggal pihak polisian menilai, melihat dan menganalisa semua alat buktinya. Kita belum bisa terlalu dini ya menyimpulkan bahwa ada TPPU karena produk yang dijual dan usaha yang dilakukan kan usaha yang legal. Jadi kalau mengarah kepada TPPU kan harus memastikan dulu bahwa predikat crime atau pidana asalnya itu seperti apa kayak gitu. Dan jelas kok rekening yang digunakan juga rekening yang tercatat, tidak ada penyamaran rekening. Tidak ada dialihkan untuk membeli, ya itu kan harus ini dulu. Sampai hari ini tidak mengarah ke sana lah. Sementara itu, persoalan baru juga telah muncul meramaikan drama pertikaian panjang mereka berdua. Dimulai dengan ditandai kemunculan kuasa hukum barunya, Dr. Richard Lee dikabarkan akan segera menempuh langkah hukum baru dengan melaporkan Doktif. Advokat bernama Abdul Haji Talauhu tersebut membawa sebuah kabar jika pihaknya berpotensi untuk membuat laporan terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Doktif. Menariknya, rencana baru yang tengah disusun oleh Richard Lee telah sampai pula ke telinga Doktif. Dan ketika ditemui, Doktif pun memberikan penegasan jika dirinya siap menghadapi dan membuktikan ucapan yang disebut bohong oleh Richard Lee. Terkait tuduhan Samira kemarin,
setelah Dr. Richard ditahan itu ada pernyataan dia yang menurut kami itu sangat telak, menyinggung bahwa Dr. Richard itu belum menjadi mualaf. Ini tuduhan yang sangat serius dan bagi kami sedang kami kaji dan kami diskusikan dengan tim untuk menanggapinya juga secara serius. Apabila terpenuhi unsur di situ ada perbuatan tindak pidana, apakah itu pencemaran nama baik atau tuduhan fitnah, mungkin nanti kita akan berdiskusi dengan klien kami untuk menyiapkan langkah-langkah hukum. Gitu. Karena bagi kami tidak seorang pun berhak untuk mempersoalkan, mempertanyakan keyakinan seseorang yang dia imani dan dia pegang gitu. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Silahkan dilaporkan. Kenapa? Karena jika memang laporannya sudah penistaan agama ini sudah pernah dilaporkan oleh Sunan Kalijaga, di mana terlapornya adalah tersangka DRL. Kenapa kok tidak jalan? Kok bisa-bisanya Aziz ingin melaporkan dokter soal penistaan agama? Sementara kalau Anda tahu, klien Anda itu sudah dilaporkan dengan bukti yang sangat-sangat jelas. Yuk, jadi ngaca aja dulu Aziz, ngeliat dulu nih kliennya seperti apa. Bukti sudah di tangannya Doktif, sertifikat yang dibuat oleh Kohani, ya itu sudah dicabut resmi oleh Kohani. Kohani sendiri yang membuat sertifikat mu'alaf pun sudah resmi membatalkan sertifikat tersebut. Ya, jadi Kohani juga bicara bahwa sebenarnya saudara tersangka DRL itu tidak pernah yang melakukan ibadah apapun yang berkaitan dengan ibadah Muslim. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, dan ini mungkin akan membuat masyarakat cukup heboh, KTP tersangka DRL beragama Katolik.